Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa berkumpul insyaallah dalam rangka sosialisasi ujian tahfidz kelas 6 tahun ajaran 2022-2023. Baiklah, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insyaallah sudah hadir di sini semua nggih? Kelas 6 Al-Fatih, silakan bertakbir kalau sudah dari sini. Baik, kelas 6 Salahuddin sudah dari sini? Takbir. Alhamdulillah. Baik, insyaallah sudah ada di sini semuanya. Sebelum Ustazah menyampaikan terkait ketentuan ujian tahfidz besok, ya Ustazah harap anak-anak bisa mendengarkan ya ketika Ustazah berbicara. Ketika Ustazah berbicara berarti anak-anak diam. Supaya apa? Informasi yang Ustazah sampaikan bisa nyampai ke anak-anak, dan insya Allah nanti ini akan kami sampaikan juga untuk kepada orang tua atau wali santri di rumah. Baik, sudah siap? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apa sih ya ujian akhir tahfidz? Ya, ujian akhir tahfidz adalah ujian seluruh capaian hafalan santri selama 6 tahun, ya, yang dilaksanakan pada akhir tahun ajaran untuk santri kelas 6 SD Islam Terpadu Robani Singosari, ya. Jadi semua yang telah dihafalkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu tadi pengertian ujian akhir tahfidz. Kemudian yang kedua, tujuannya apa? Ya. Tujuan diadakan ujian akhir ini kan sudah cukup Ustazah, hafalan aja begitu ya. Nah, tujuannya ada dua. Yang pertama yaitu agar santri dapat meningkatkan ya serta menjaga kualitas dan kuantitas hafalan Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua, agar kualitas dan kuantitas hafalannya dapat teruji dan terevaluasi. Bisa difahami sampai sini? Baik. Untuk waktunya, insya Allah akan dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu juz 30 akan dilaksanakan hari Rabu, Kamis, Jumat tanggal 8 sampai 10 Maret 2023. Berarti tinggal berapa hari? 3. 1 ya, terhitung dari tinggal besok. Tapi kalau mau hitung dari hari ini ya berarti hari Senin dan Selasa. Ujian kalian hari apa? Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat. Sedangkan untuk tahap 2 ya akan berselang 1 bulan. Juz 29, 28, 27 dan 26 bagi yang sudah menyelesaikan, insya Allah hari Senin sampai Jumat tanggal 10 sampai 14 April 2023. Kalau ini nanti saat bulan Ramadan. Ya, semoga lebih barokah dan dimudahkan. Amin. Baik. Untuk waktunya nanti dari pukul 7.45 sampai pukul 9.45 ya. Ada 2 sesi, ada 2 shift. Untuk ketentuan umum, ujian yang pertama, ujian dilaksanakan oleh tim penguji. Jadi ada
tim penguji. Bukan dengan ustadz atau ustadzah pengampunya, tapi dengan tim penguji. Ada 5 penguji, ya, ada 5 orang yang mana nanti akan dibagi suratnya. 1 juz itu menjadi 5 penguji, maka anak-anak akan hafalan berputar begitu ya, di penguji 1, kemudian ke penguji 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang kedua, tempat ujian tahfidz akan diadakan di Aula SDIT Robbani. Kemudian yang ketiga, seperti yang disampaikan tadi, hafalan yang diujikan adalah seluruh capaian hafalan Al-Quran santri selama 6 tahun, baik kurang target ataupun mencapai target wajib ataupun melebihi capaian target wajib. Target wajibnya berapa? 2 juz Al-Quran, yaitu juz 30 dan juz 29. Kemudian yang keempat, bentuk ujiannya adalah tasmi' bil ghaib. Apa itu tasmi' bil ghaib? Yaitu memperdengarkan hafalan Al-Qur'annya, ya, dengan dibacakan secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan di depan penguji. Tasmi' bil ghaib, memperdengarkan bacaan, berarti dia tidak membaca Al-Qur'an, ya, memperdengarkan. Seperti itu. Nah, ini dengan berbagai pertimbangan, ya, akhirnya diputuskan tasmi', jadi dibaca semuanya seperti itu. Kenapa? Tadi ya, tujuannya kan kita mau melihat kualitas dan kuantitasnya selama 6 tahun, ya. Ini selama 6 tahun diuji di akhir, seperti itu. Ya, Ustazah doakan semoga anak-anak semuanya dimudahkan oleh Allah. Amin. Kemudian nanti seperti yang Ustazah sampaikan, dibagi 2 shift, ya. Yang pertama jam 7.45 sampai jam 8.45 akan maju 10 anak. Nanti yang di shift 2 juga 10 anak. 1 penguji nanti akan maju 2 anak. 2 anak, 2 anak, 2 anak. Jadi ada 5 penguji, jadi 10 anak. Ya, insya Allah seperti itu. Nah, karena tadi 1 harinya 20 anak, maka jadi 3 hari. Seperti itu. Insya Allah jadwalnya akan dibagikan oleh ustazah, wali kelas ataupun pendamping. Kemudian nilai KKM, ya, nilai KKM ujian tahfidz Al-Quran idealnya kalau kita menghafal Al-Quran, maka seharusnya nilainya berapa? 100, ya, 100. Kalau itu adalah hafalan Al-Quran, seharusnya nilai idealnya adalah 100. Karena kita menghafal Al-Quran harus menjaganya seperti itu, ya. Tapi karena ini masih proses belajar, ya, masih proses belajar, maka untuk nilai KKM Al-Quran adalah 80. Ya, 80. Dengar, Mas? Oke. Berapa? 80. Baik. Kemudian yang ketujuh, santri diharapkan untuk memperhatikan adab saat saat mengikuti ujian tahfidz. Ya. Bagaimana adabnya? Yang pertama, silahkan berwudhu dulu, ya. Kemudian yang kedua, ketika sudah dipanggil, duduk dengan rapi, sopan, seperti itu, ya. Rambutnya juga sudah rapi, begitu ya kalau yang laki-laki, ya. Kemudian yang berikutnya, silahkan diawali dengan membaca ta'awudz. Ya, tahu ta'awudz seperti apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setiap perpindahan surat membaca
basmalah. Setiap perpindahan surat membaca basmalah. Itu yang bisa membedakan antar satu surat dengan surat lainnya adalah dengan kita membaca basmalah. Kalau sudah waktunya ujian, fokus ya. Fokus. Kalau ngeblank, istighfar ya. Karena yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita itu siapa? Allah. Ya, jangan takut. Nanti lihat ustadznya sudah gemeteran duluan. Ya, istighfar ya anak-anak ya. Minta dimudahkan. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, jika sudah selesai, ya tunggu dipersilahkan oleh penguji. Jika sudah selesai maka diizinkan boleh kembali ke kelasnya. Itu tadi ketentuan umum. Untuk berikutnya ketentuan santri. Baik, yang pertama, santri diharapkan hadir tepat waktu sesuai jadwal. Kemudian yang kedua, santri menggunakan seragam sesuai jadwal. Kalau hari Rabu berarti pakai baju apa? Maskot. Hari Kamis? Mas pramuka. Hari Jumat? Pramuka ya. Seperti itu. Yang penting rapi ya, meskipun pakai seragam yang rapi. Kemudian yang ketiga, selama ujian santri dilarang meninggalkan tempat ujian. Jadi kalau punya hajat tolong diselesaikan sebelum masuk ruang ujian. Yang keempat, santri mengikuti arahan dari wali kelas dan pendamping. Ya, seperti itu. Nanti santri yang belum terjadwal ujian tahfidz, maka tetap di kelasnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya, ini yang penting, mohon diperhatikan, yaitu kriteria penilaian. Yang pertama, nilai maksimal adalah 95. Nilai maksimal 95. Nilai KKM 80. Berarti kalau nilainya di bawah 80 tidak lulus. Nanti di remedi. Maka Ustazah harap ya dari sekarang tolong dipersiapkan dengan baik ya. Ini masih tahap pertama, juz 30 ya. Sekali lagi Mas, tolong diperhatikan ya. Supaya apa? Informasinya nyampe ya. Supaya nanti ketika ujian tidak kemudian bertanya lagi seperti apa. Kemudian yang kedua, identifikasi kesalahan. Dihitung salah itu bagaimana? Yang pertama adalah lupa. Ya. Kemudian salah melanjutkan ayat. Itu. Kemudian salah huruf, salah harokat, panjang pendek, ya itu mohon tetap diperhatikan ya, makhraj, tajwid dan kelancarannya. Untuk poin pengurangannya mohon diperhatikan. Untuk juz 30 ada beberapa tingkatan dilihat dari ayatnya ya. Untuk surat An-Nas sampai Al-Asr diharapkan hafal keseluruhan ayat. Salah satu maka poinnya dikurangi jadi nanti langsung 75. Ya. Dari 95 lek salah satu langsung 75, berarti dikurangi berapa? 20 ya. Kemudian untuk yang kedua, tadi surat apa yang langsung 75 kalau salah satu? An-Nas sampai Al-Asr. Ya, suratnya pendek-pendek soalnya. Kemudian yang kedua, surat At-Takatsur sampai surat Ad-Duha. Nah itu poinnya
kalau salah satu dikurangi 10, ya ini lupa atau salah ya, jadi dan belum sempat membetulkan ya, jadi sudah diingatkan ustazahnya atau ustadznya, poinnya dikurangi 10 kalau salah satu, berarti kalau salah 20, nilainya berapa? 75 ya. Kemudian yang terakhir, ketika suratnya itu panjang, Al-Lail sampai An-Naba itu dikurangi 7 ya. Salah satu berarti nanti nilainya 88, salah 2 nilainya nanti 81, salah 3 nilainya nanti 75. Jadi An-Nas sampai Al-Asr harus benar semua. At-Takatsur sampai Ad-Duha minimal 1 kali salah. Yang Al-Lail sampai An-Naba ya harus 2. Kalau 3 sudah 75. Itu untuk yang juz 30. Sedangkan untuk juz 29 setiap kesalahan ayat ataupun lupa nanti dikurangi 5 poin. Jadi hitungannya sampai 4 kali kesalahan dapat 75. Itu tadi kalau salah ayat dan belum sempat membenarkan sudah diingatkan ya, ataupun lupa ya, lupa. Ingat kalau lupa tadi bagaimana? Istighfar ya, minta dimudahkan oleh Allah. Kalau yang salah itu adalah salah huruf, salah harokat, salah panjang pendek, ataupun lupa awal surat ya. Misalkan gini, At-Takatsur bacanya idza zulzilatil. Wah, berarti dia pengurangannya adalah dikurangi 1 poin. Gitu ya. Salah apa saja tadi? Harokat, huruf, awal ya, di awal surat, kemudian panjang, pendek. Baik, insya Allah itu ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan ya. Waktu, kemudian bentuk ujiannya yang harus diperhatikan santri apa, serta kriteria penilaian hafalan. Pesan ustazah yang terakhir, mohon disiapkan dengan sebaik-baiknya. Juga silahkan minta support, dukungan, doa dari orang tua ya. Minta dibantu oleh orang tua. Pernah dengar ceritanya Thomas Alva Edison? Iya kan? Thomas Alva Edison itu kan, siapa itu Thomas Alva Edison? Penemu lampu. Waktu itu Thomas Alva Edison diberi sepucuk surat dari sekolahnya. Apa bunyinya? Ya, anak Anda jenius. Sekolah kami tidak mampu untuk terlalu kecil untuk dia, katanya begitu. Ya, akhirnya si ibu ini terus membimbing si Thomas Alva Edison sampai akhirnya dia bisa sampai menjadi penemu lampu itu tadi. Ternyata ketika dilihat ya, ibunya itu kan waktu awal ketika membaca itu menangis. Kenapa? Anak Anda ini, mohon maaf ya, bodoh, katanya begitu. Sekolah kami tidak mengizinkan anak Anda untuk lanjut di sini. Nah, di akhir cerita, Sang Thomas pun kemudian menulis di bukunya, ya, di buku diarinya, Thomas ini tadi ya, memang bodoh, tapi ibu saya adalah seorang jenius ya. Karena apa? Mensupport anaknya sampai menjadi demikian. Tapi ya, anak-anak yang Ustazah sayangi, kalau anak-anak ini muslim apa enggak? Muslim apa tidak? Muslim ya. Yakin enggak dengan Al-Quran? Yakin?
Yakin. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 31 Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Allah itu mengajarkan kepada Nabi Adam itu semuanya. Nabi Adam itu diajari semuanya oleh Allah. Nah, kita ini adalah Bani Adam. Kalau itu Nabi Adam, kalau kita Bani Adam. Kita semua ini diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut penelitian ya, sebenarnya ya manusia itu potensinya 90% itu cerdas. Ya, ketika anak-anak itu merasa error, itu baru 5%-nya. 5% yang lain adalah jenius. Jadi kalau anak-anak itu merasa kurang, ya sebenarnya kamu baru 5%-nya. Silahkan dicari yang 90%-nya itu tadi. Karena tadi apa? 90% potensi kita adalah cerdas. Percaya apa percaya? Percaya apa? Ya baik. Insya Allah demikian ya. Mohon perhatian dari anak-anak sekalian serta dukungan, support dan doa dari orang tua di rumah. Saya akhiri, jazakumullah atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.